Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Mugia Rahayu, Sagung Dumadi, salam damai, salam. Alhamdulillah teman-teman, kita berjumpa lagi dengan saya Reza Rahasia dan seperti temannya lihat ya. Ini ada Alif kembali hadir bersama saya. Nah, teman-teman sudah menyaksikan video yang saya share di awal video ini. Tentunya sudah nontonnya. Dan juga teman-teman, sebelum saya buat konten ini, saya sudah mengupload video dari salah satu teman ya. Dia namanya Davina. Dia menginginkan sebuah rekaman yang sangat-sangat jelas tentang penampakan pesawat luar angkasa Vimana, atau dia disebut UFO. Sudah terlihat jelas ketika lampunya menyala awalnya satu, lalu sebelum dia menghilang terbang melesat masuk ke permukaan selanjutnya, dia nyala dulu, set, sekeliling nyala bentar, lalu hilang. Kalian sempat lihat kan? Ya, lihat. Lihat ya. Jelas banget. Sangat jelas, sangat jelas. Jadi kalau mungkin di video kita dulu collapse kemarin, kita cuma lihat awan, terus saya gambarin sketsa makhluknya. Nah, kalau itu kan mungkin pasti banyak yang berargumentasi bahwa itu halunya berjamaah nih segala macam. Yeah. Tapi di gambar tadi, video tadi yang diupload itu jelas lampunya. Silahkan mau berargumen seperti apa dan bagaimana ya. Di sini saya juga tidak memaksakan itu sebagai sebuah kepercayaan mutlak atau kebenaran mutlak. Itu sampai saat ini masih kebenaran subjektivitas kita. Begitu ya. Nah, ini saya kenapa mengajak Alif kembali untuk berdiskusi atau membahas soal ini, karena Alif akhirnya ketika fotonya saya bahas dan saya sketsakan, dia jadi makin rajin. Rajin sekali. Akhirnya foto-foto langit dan melihat oh ini kah benar kan ini kah semacam. Nah, terima kasih juga teman-teman yang sampai sekarang masih ada yang mengirimkan video, foto, dan luar biasa semakin jelas terlihat. Ya, bagi kebanyakan orang ya itu lift masih dilihat atau disikapi sebagai pemandangan alam yang bagus. Ya, memang bagus. Memang bagus ya. Gitu. Jadi memang ya secukupnya saja. Kalau teman-teman belum paham, belum mengerti, jangan overthinking. Lebih baik seperti itu saja. Wah, awalnya bagus, indah, cukup itu aja. Nah, ini bagi orang-orang, tapi bagi yang orang yang seperti kita, ya cukup kita sendiri yang menikmatinya, gitu ya. Jangan maksakan juga. Ini betul loh, jangan. Ya. Masing-masing kebenaran itu kan relatif. Terus nih, ini saya yang kenapa saya mengajak Alif, karena bahasanya saya ingin terlontar, ingin jawaban saya atau kata-kata saya, penjelasan saya itu keluar ketika ada dulu pertanyaan dari Alif atau dari orang ya.
dari siapapun sebenarnya ya. Tapi karena memang Alif yang sedang bersama saya, maka Alif yang beruntung untuk bertanya kembali. Mungkin lebih tepatnya mewakilkan teman-teman yang ada di rumah. Ya, mewakili ya, benar-benar mewakili. Nah, Alif ketika melihat fenomena video yang jelas seperti itu, apa yang terbesit dalam ingatan atau pertanyaan apa sih yang kiranya bisa dan mungkin saya bisa jawab gitu. Oke. Ketika gue melihat video itu, mungkin teman-teman sebagian udah melihat video yang Kak Reza upload di Instagram dan mungkin nanti ada di tayangan ini. Iya. Yang terbesit pertama kali adalah film. Langsung film ya. Film. Iya. Sudah pasti film, Kak. Mm-mm. Karena bentuk-bentuknya itu mirip dengan alur film. Kenapa tuh? Karena banyak nih referensinya. Banyak. Dari mulai kartun, Mm-mm. dari anime, Mm-mm. sampai ke film-film Hollywood. Oh iya. Kalau anime nih yang condong ke situ apa tuh? Untuk anime salah satunya yang bentuk pesawatnya itu atau vimananya itu mirip, ada namanya SAO, Sword Art SAO. Online. Sword Art Art Online. Online. Ya, Kayaknya pernah ingat nih ada. Oh iya, jadi waktu itu saya bikin konten dentuman alam yang nyambung di ketemu salah. Lalu saya menempelkan thumbnail sebuah iya. pesawat. Iya Oh, betul. itu SAO. Itu anime ya? Itu anime. Anime. Karena saya bukan penikmat anime, saya tahu. Saya hanya mencari bentukan yang saya lihat teman-teman terus ditempelin thumbnail. Banyak juga yang ini mah kenapa ada SAO di situ? Iya. Ada apa N-card apa? Nama pesawatnya itu Aincrad. Aincrad kenapa ya? Aincrad. Biasa juga karena nggak tahu jadi saya nggak jawab. Oh Iya. itu anime. Itu anime namanya Sword Art Online SAO. Dan Oke. teman-teman pasti kalau yang laki-laki pasti yang suka nonton anime pasti tahu banget. Berarti saya bukan laki-laki dong. Karena saya nggak tahu anime. Bukan seperti itu konsepnya. Oh tidak ya. Tidak. Oke, baik. Nah iya, karena gini Rif, terkadang banyak beberapa penglihatan yang saya dapatkan dan saya cari-cari tidak ada yang sama persis. Oke. Akhirnya saya mencari yang mirip menyerupai. Oke. Nah salah satunya itu yang mirip pesawat tadi itu ya. Iya. Itu dan itu saya jumpai pesawat itu sudah lama sebenarnya gitu, dan ternyata ketika tadi Alif bilang segala macam SAO segala macam. Nah ini mau confirm dulu nih, SAO itu N-card itu kalau yang saya lihat kan pesawatnya seperti sarang lebah tuh. Ya. Nah itu ada lantai-lantainya tuh. Setiap lantai itu mewakili keadaan kondisi tertentu. Jadi itu kayak kota yang melayang sebenarnya. Negeri yang melayang. Gitu ya. Jadi di bawah misalnya ada pangkalan udaranya, lantai 2-nya misalnya ada kolam renang apa segala macam. Di sini pasarnya, di sini gedung pemerintahan. Lalu yang paling atas itu si rajanya di situ. Seperti itu. Ya, betul. SAO seperti itu ya. SAO kayak gitu. Oke, ternyata memang luar biasa ya para seniman-seniman anime atau kartun di luar sana memang menyisipkan hal itu sudah lama ya. Nah, kalau misalkan saya boleh bertanya, Kak. Oh, boleh. Di film-film atau yang tadi sudah kita bahas SAO contohnya. Tadi kakak bilang para kreator itu menyisipi. Pertanyaannya adalah apakah mereka bagian dari mereka juga? Nah, kalau yang saya ketahui teman-teman ya, Alif juga. Jadi saya tuh mulai mencurigai bahwa para sineas ya semacam, mohon maaf, mendiang Stan Lee ataupun yang membuat DC ataupun komik One Piece, anime tuh maksudnya, kartun, Naruto segala macam. Saya sejauh ini baru nonton Naruto aja ngikutin, tapi nggak tamat, nggak beres. Tapi ketika ngeliat jurus, ketika ngeliat cerita, alur segala macam, One Piece juga segala macam, Dragon Ball segala macam. Kok ini kayak mengisyaratkan sebuah kisi-kisi contekan gitu, memperingati atau memperlihatkan dulu kehidupan seperti ini, nah ada seperti ini. Tapi lewat ya kartun, lewat film. Nah kalau jawaban dari apakah mereka bagian dari itu, mungkin saja. Saya malah condong bahwa mereka tuh dapat informasi langsung dari makhluk-makhluk antar dimensi tersebut. Berarti mereka dapat bocoran langsung. Lalu dikemas dengan sangat baik. Betul. Oke. Gitu, dikemas dengan baik. Bagaimana menyampaikannya seperti ini dan hanya orang-orang tertentu yang menangkapnya. Oke. Ya, kembali lagi. Kalau itu dianggapnya sebuah film belaka, hiburan yang seru, ya silahkan gitu kan. Tapi pernahkah kita menyadari bahwa ketika kita melihat sebuah kecanggihan teknologi di film, baik itu Wakanda, Marvel, Travel Time ya kan, dan sebagainya, kenapa kita sangat suka dan nonton film-film yang fiksi seperti itu, film-film imajinasi?
kalaupun kita misalnya sadar ternyata film, tapi kita kenapa larut dan masuk ke sana dan seolah-olah Itu otak kita mengiyakan. itu nyata. Soalnya Ya, itu nyata. betul. Ya. Ya, karena itu sebenarnya adalah kenangan memori yang tersimpan di dalam di dalam sel memori kita gitu ya. Karena walaupun misalnya di dalam diri kita ada sebuah bakteri besar yang membuat kita menjadi lebih kecil, lebih pendek, tidak terlalu cerdas seperti dulu, penguasaan energinya semakin menurun, tapi tetap kenangan memori itu kenangannya pasti ada. Oke. Gitu. Oh, berbicara soal bakteri, soal kemampuan manusia yang menurun, Ya. itu dibahas di konten kemarin ya Kak? Yang Nabi Adam 100%. Oh iya, betul. Ya. Sekilas, betul. Karena yang dipahami adalah ada sebuah bakteri yang namanya CLAD, KLAD. Nah, dia ini ditanamkan di janin manusia sejak dari dulu, yang itu berfungsi turun-temurun jadinya. Turun-temurun. Betul. Itu yang menekan perkembangan si manusia itu sendiri. Jadi tingginya tidak terlalu tinggi, standar. Dan itu tergantung rasnya juga tinggal di mananya. Maka tetap ada yang tinggi tapi nggak tinggi banget, nggak ada 5 meter sekarang kan. Gitu. Terus dari kemampuan dia juga dari tidak ada yang manusia terbang sekarang, tidak ada manusia yang bisa memukul kecuali dengan latihan keras ya. Iya. Oh, berarti berbicara soal terbang, pasti kita kebayang Superman kali ya Pak? Ya. Contohnya kayak gitu. Contohnya, jadi zaman dulu tuh Lemuria Atlantis itu dengan penguasaan 40% itu semuanya seperti Superman. Bisa terbang, tatapan seperti tembus pandang, seperti itu. Nah, apalagi nih yang mau ditanyakan? Balik lagi soal UFO yang tadi, soal video yang tadi. Di situ kan ada cahaya-cahaya tuh Kak. Pasti teman-teman pada nanya, Kak, itu cahaya apa sih yang terang tapi diem? Yang terang kelap-kelip diem juga, yang terang kelap-kelip itu gerak. Sama ada satu momen di mana beberapa detik memperlihatkan ada satu benda tiba-tiba si cahayanya itu kayak berkeliling gitu, muter, lalu dia memipih terus hilang. Yes. Nah, mungkin teman-teman dan saya pun pengen tahu Kak, itu tuh apa sih? Ya, nah ini akan di videonya kan seperti ini ya. Nah, itu adalah sebenarnya proses bagaimana sosok sebutnya pokoknya benda yang namanya Vimana atau luar angkasa itu ketika dia akan kembali tembus atau kembali meluncur melewati waktu ke portal dimensi, maka dia akan meningkatkan energi si pesawat tersebut untuk melompat. Kalau ibaratnya kita tahu balap mobil mungkin pakai nose gitu ya. Kalau Fast Furious itu pakai nose, jadi meningkatkan. Nah, ketika itu diaktifkan, kita kan harus menekan terus. Nah, si pesawat itu ketika itu terjadi, maka itu akan menyala semuanya. Aktivasi semua energi, recharge diaktifkan, ditingkatkan. Maka cahaya itu si regulatornya itu terlihat dengan lampunya yang menyala, mengitar. Setelah lampu menyala, lalu siap-siap. Nah, ketika memipih itu merubah partikelnya si Vimana tersebut supaya selaras dengan gelombang frekuensi yang ada di portal dimensi. Karena kan di konten lalu seperti bahas, ketika mereka diam maka bentuknya seperti bentuk asli. Tapi ketika mereka mau melesat terbang maka jadi pipi. Dan itu ada di video. Itu kelihatan. Walaupun memang itu malam, tapi kelihatan dari cahayanya ya. Gitu. Itu jelas banget Kak. Iya. Jelas banget. Oke, yang soal cahaya kelap-kelip tapi diam dan yang kelap-kelip bergerak itu apa tuh Kak? Nah, sebenarnya gini. Itu sebenarnya yang di video ini. Yang dia kelap-kelip berputar. Lalu dia mimpi dan hilang. Itu pesawat induk. Pesawat induk. Vimana induknya. Besar banget berarti Kak. Yes. Nah, lalu yang kelap-kelip dan diam kan. Nah, itu kemungkinan probe. Apa itu probe? Probe itu adalah seperti drone otomatisnya. Iya. Kaum sana. Jadi dia tuh menyimpan satu probe untuk memantau manusia seluruh alam dunia atau daerah tersebut, kota misalnya karena kita menduga itu ada di Bintaro, misalnya di Bintaro. Itu probe-nya itu diteliti, itu otomatis tanpa awak. Satelit lah ya. Drone canggih mereka. Nah, kalau yang kelap-kelip bergerak itu pesawat satu awak mereka. Berarti di dalamnya ada yang mengendalikan. Ada mengendalikan. Karena seperti kita ini kursi nih. Nah, ini kita terbang. Satu awak, kapsul bentuknya.
chamber. Itu bentuknya besar apa kecil, Pak? Untuk ukuran kita? Untuk ukuran kita tergantung nih makhluk yang datang, apakah makhluk dari bangsa yang mana dulu, gitu. Karena ini jujur ya, tanpa direkayasa nih buat untuk menambah seru cerita, tidak. Tapi ketika melihat video itu, maka saya langsung melakukan kontemplasi dan berhasil berkomunikasi dengan mereka. Ketika itu merasakan impitan energi yang sangat besar nih. Jadi kalau ibaratnya saya di sini, tiba-tiba itu energinya tuh kayak berkumpul, saya di tengah-tengah, soalnya ada apa nih gitu. Seperti dikepung gitu ya? Dikepung nih gitu kan. Ya udah, saya dengan apa yang saya bisa, saya berdoa. Nah, ketika berdoa itu secara telepati mereka mengirimkan sinyal perkataan yang mereka bilang bahwa kami tidak akan bisa dilawan dengan caramu seperti itu. Dengan caranya itu maksudnya apa tuh? Ya, ketika itu yang saya lakukan adalah berzikir. Oke. Nah, terus harusnya berzikir, saya biasa istighfar, dan mereka ada kata-kata seperti itu. Saya sempat terhenti. Kok itu kenapa? Jadi saya menelaah lagi, olah pikir lagi. Mungkin itu hanya dia gunakan untuk menguji mental dan keberanian saya. Apakah saya mundur? Apakah saya jiper kalau istilah zaman sekarangnya? Ya, dari takut dan malah mundur atau tidak? Tapi saya tidak. Saya coba langsung ganti doanya. Pikirnya saya ganti. Lalu ketika itu, saya secara astral itu tiba-tiba ada ditarik ke sana, ke tempatnya, ke pesawatnya. Oke. Jadi saya bisa melihat pesawatnya bentuk aslinya seperti apa, gitu kan. Nah, ketika masuk ke situ, yang pertama kalian adalah kakinya yang melangkah. Kakinya, dan itu tinggi sekitar 5 meter sih perawakannya. Tinggi banget. Jadi kakinya itu sama seperti kaki T-Rex. Kaki T-Rex. Bentuknya ya. Bentuknya. Jadi ketika saya lihat ini, kok ada di sini. Nah, ketika saya lihat ke sini dia saya lihat lurus. Tapi kan kaki melangkah. Dan berarti kalau tingginya 5 meter, sosoknya kayak kaki T-Rex, berarti besar badannya tuh kayak gimana, Pak? Nah, ini kumulatif nih. Karena ada yang besar satu yang saya lihat, tapi ada yang kecil yang lainnya. Nah, kalau yang besar ini tiba-tiba dia mengatakan seperti ini. Ketika saya sudah melihat bentuk pesawatnya dan saya ada di sana, dia secara telepati bilang ke saya bahwa kau sudah lihat kan seberapa besarnya kami. Kami sangat besar dan kau tidak akan mampu melawan kami, apalagi kau sendirian. Lihatlah kami begitu besar, gitu. Nah, dengan suara-suara yang saya nggak bisa nyontohin suaranya ya. Pokoknya suaranya tuh kayak menggema, berat, besar, gitu. Kayak apa ya, guys? Kau lihat. Mirip gitu lah ya. Tapi nggak sama kayak gitu, susah soalnya. Saya bukan dubber, kalau dubber mungkin bisa nyontohin. Kayak ini dah, kayak Transformer, tapi versinya lebih berat dan lebih bulat. Oke. Kayak mungkin yang paling berat Optimus Prime, tapi lebih berat lagi. Lebih berat, karena kalau Optimus kan kata robot banget tuh. Iya. Nah, ini nggak kata robot. Suaranya sama seperti suara, karena ini suaranya mereka kontaknya, kau pakai bahasa apa? Nah, ini mereka pakai telepati. Tapi yang saya terasa, yang saya terdengar suaranya seperti itu, gitu. Penyampaiannya itu. Kau lihat seberapa besar kami sangat besar, dan kau tidak akan mampu melawan kami, apalagi sendiri. Nah, itu ketika itu saya langsung berbicara ke dia bahwa tapi Allahku maha besar, saya bilang gitu. Kalau ketika itu balik lagi langsung ke rumah kontrakan. Balik lagi. Nah, ketika itu terjadi, selesai itu Alif datang kan. Nah, ketika datang kita ngobrol, saya sempat melihat nih ada sosok kecil. Jadi sosoknya itu kepalanya itu panjang, hampir seperti kalau di film kayak Alien versus Predator. Oh iya. Nonton? Udah tahu. Nah, tapi kalau itu kepalanya seperti itu. Kepalanya panjangnya. Cuman badannya enggak. Karena badannya kurus, kering, kecil. Jadi lehernya kecil, ini kurus kecil, cuman si jarinya tuh panjang. Aneh. Mungkin kalau digambarkan badannya kayak Groot. Enggak juga. Kecilnya lebih ke siapa yang dulu dari Gollum. Gollum. My precious. Badannya kayak gitu, kecil.
Iya, cuman kepalanya panjang. Panjang, sini ke belakang. Oh, ke belakang. Bukan ke atas. Bukan ke atas, ke belakang. Itu kecil tuh kalau dibanding kayak setinggi apa? Ya, setengah badan kita. Lebih pendek ya? Iya. Gitu. Nah, itu makhluk apa gitu kan? Dari bangsa apa? Nah, itu kalau melihat penampakan seperti itu bisa jadi itu adalah bangsa-bangsa, karena pernah nih Diki share ke saya juga, bangsa-bangsa itu kan ada bangsa Jervo, Gropa, Mosram, Venezuela, dan bangsa-bangsa yang lainnya tuh. Kalau lihat dari ciri fisiknya itu lebih mirip ke Mosram kalau nggak salah ya. Tapi nanti mungkin saya bisa cross check gitu ya. Tapi itu yang saya lihat tuh. Iya. Gitu. Ada lagi. Wah, seru banget. Sangat seru tentunya. Ternyata banyak banget ya kan makhluk-makhluk yang nggak pernah kita duga. Betul, dan ini membuat saya secara pribadi semakin merasakan kebesaran Allah tuh sangat luar biasa. Keimanan kita harusnya makin naik, makin tebal, bahwa ciptaannya aja segede gitu, seunik itu. Bagaimana penciptanya? Nah, oke, ada pertanyaan lagi nih. boleh. Jadi berkaitan sama video, berkaitan dengan apa yang tadi kakak sampaikan ketika bertelepati dengan mereka. Mereka bilang bahwa lihat kan kami besar. Lalu tadi kakak juga mengatakan bahwa kamu tidak bisa melawan kami. Oke. Apalagi sendiri. Okay. Lalu menyambung dengan konten sebelumnya kak, itu kan di sketsa itu banyak tuh, ya, besar-besar. Terus dengan pengalaman kakak yang barusan kakak ceritakan, pertanyaannya adalah, terus caranya gimana? Cara ngelawannya gitu. Sementara kita tuh kecil-kecil. Ya. Kan? Itu juga pertanyaan yang ada dalam diri saya ketika mengalami itu tadi. Lalu bagaimana cara melawannya, gitu kan? Tapi yang saya sadari ketika saya berkata dengan yakin dan tegas bahwa ketika si pemimpinnya di pesawat besar itu bilang bahwa kau tidak akan mampu melawan kami, lihat kami sebab besar kami, mereka kamu sendiri, kami sangat besar. Terus jawaban saya itu sangat yakin dan tegas bahwa ya, tapi Allahku maha besar. Nah, ketika itu langsung balik lagi ke sini. Nah, di situ ketika saya mengatakan itu dengan penuh keyakinan dan mengusapkan seluruh energi yang ada pada diri saya yang saya punya. Nah, jadi di sini mungkin untuk sementara ya, tapi dalam mutlak saya bilang bahwa bagaimana cara melawannya, yaitu dengan cara kita meningkatkan energi kita. Oke, meningkatkan energi kita. Betul. Caranya adalah makin banyak kita melakukan penyerapan energi, baik di alam, baik kontemplasi, energi yang diminta langsung. Energi terbesar sebenarnya sudah ada dalam diri kita, yaitu roh kita, fitrah kita. Nah, bagaimana memunculkan energi yang terbesar dalam diri kita? Ini balik lagi nih, jadi saya teringat film-film anime atau ingat nggak bagaimana seorang Naruto berlatih? Iya. Ya kan? Iya. Kita langsung ke situ. Iya. Langsung berlatih. Cakra. Dan dia memunculkan Chidori ya? Rasengan. Kalau Naruto Rasengan, Chidori, Sasuke. Nah, Rasengan itu kan ketika dia ciptakan awal-awal bisa kan kecil kan, kecil. Latihannya dari bola dulu. Ya, betul. Bola air, terus bola karet. Betul. Ya. Nah, ini yang dilakukan juga kalau misalnya kita pusat energi, semua spiritualis, teman-teman yang memiliki kemampuan energi seperti itu memang kalau setelah umum kasat mata setelah terlihat itu nggak kelihatan nih. Tapi kalau misalnya itu misalnya ya, itu ngapain tuh? Misalnya gitu ya. Sekilas nih. Nah, nanti mungkin teman-teman yang mungkin bisa lihat itu apa yang saya lakukan, tulis di komen. Saya ngelihat. Bagus sekali ngelihat. Tapi nanti kita lihat dulu dari komentarnya yang dia bilang. Ada nggak netizen yang lihat itu apa? Nah, dengan seperti itu kita bisa lakukan melawan mereka. Panas. Seperti itu. Tapi itu butuh energi yang sangat besar juga, dan betul tidak bisa sendirian. Berarti harus saling gotong royong. Betul, saling gotong royong, kerjasama, dan kita semuanya berjibaku menyatukan energi kita. Sama seperti gini, kalau di Dragon Ball, ingat lagi Dragon Ball, Genki Gaman, bola semangat. Iya. Naruto juga ada yang waktu dia melawan siapa tuh? Yang mana tuh, Kak? Madara ya. Kan dia meminta semua energi dari teman-temannya. Oh iya, ada.
ya kan? Iya. Nah, itu kan sama tuh di Dragon Ball ada Son Goku Jurus G3 mah, dia menyerap energi alam, semua teman-teman sebutnya bola semangat kan, bola semangat dia serap. Nah, di Naruto juga ada sama tuh. Mungkin kalau Naruto dia melakukan Sage mode. Sage mode namanya. Iya. Okay. Jadi menyerap energi alam dulu. Ketika ada satu momen di mana dia sudah hampir kewalahan, lalu dibantu teman-temannya. Gitu. Yes, gitu. Ya seperti itu. Walaupun teman-temannya juga di-upgrade lewat dia juga. Betul. Tapi tetap kerjasama semuanya. Betul. Nah, sekarang agak enakan badan ketika udah ngeluarin apa Sage mode. Tadi kebahasan gak enak banget, ada masih ada efek radiasi ketika interaksi dengan mereka. Energi besar banget ya. Besar. Tapi tetap nih keyakinan yang utama. Karena kalau kita banyak latihan, nggak energi, kalau kita nggak yakin, tetap nggak muncul. Sia-sia. Innernya nggak muncul. Gitu. Sama lah ketika kita film juga kan berkali-kali di film, baik di Avenger lah, atau di film apa, di kartun lah. Kalau dia nggak punya keyakinan bisa mengalahkan musuhnya, maka dia nggak yakin, nggak menang. Gitu. Seperti itu sih yang bisa untuk ini saya sampaikan. Ilmunya daging semua nih. Ya bagi yang merasa daging, Pak. Tapi kan kalau bagi mereka yang apaan sih ini obrolan halu tidak jelas ya tidak apa-apa. Semoga teman-teman yang melihat juga makin sadar sih ya. Makin sadar kalau ternyata kita hidup nggak sendiri dan kita memang khalifah fil ard, pemimpin bumi, itu harus bekerja sama semua manusia. Makanya kenapa saya menyediakan setiap Sabtu di kedai JNE untuk bersilaturahmi itu adalah untuk menggalang sebenarnya, mempersatukan, menyusun siapa-siapa aja yang saya sefrekuensi. Yuk kita kerjasama, kita mulai mengembangkan, memusatkan dan mengumpulkan energi untuk melawan, karena mereka sudah hadir, sudah nampak dan jelas gitu kan, seperti itu gitu. Tapi sekali lagi teman-teman, ini kalau teman-teman yang bisa diterima dengan akalnya, bisa diterima dengan pikiran dan juga perasaannya, ya silahkan ambil baiknya, buang buruknya. Tapi bagi teman-teman yang apaan sih nih gitu kan, ya udah cukup nonton setelah hiburan aja, jangan overthinking. Tapi kalau dari awal kalian sudah tidak suka, ya jangan ditonton. Sayang, waktu kalian sayang. Ya, semoga ada titik cerah yang lebih besar lagi bagi kita semua. Karena ini juga peperangan sudah dimulai sebenarnya kan. Itulah kenapa alam bergejolak, terjadi longsor dan termasuk letaknya longsornya Gunung Salak. Gitu ya. Karena kalau diibaratkan Gunung Salak itu sama seperti di balik peradabannya, sama seperti Wakandanya di Marvel. Oh iya. Ketika di Wakanda itu shieldnya hancur sama Thanos. Betul. Maka mereka masuk ke sana kan hilang semua. Nah pada tiba-tiba diem. Perumpamaannya kayak gitu, Pak. Iya, something like that ya. Sudah, ini kenapa pembicaraan sudah mulai banyak yang menguping dan kita perlu menstabilkan kembali ya. Cukup di sini aja pembicaraannya, nanti kita sambung lagi. Semoga ada manfaatnya. Amin. Ya, tetap jaga pikir, jaga hati, jaga rasa, dan jangan takut. Reza Rahasia, Alif, kita pamit sejenak ya. Saya mulai berlibat nih. Lagi kita pamit sejenak ya, sebentar. Kita mungkin akan kembali lagi di video yang lain, tidak tahu Allah alam. Yang pasti, semoga kita semua ada dalam naungan pertolongan yang Maha Kuasa. Selamat berkah melimpah untuk kita semua. Reza Rahasia, tadi udah pamit kan, ngeblank tuh saya. Energinya luar biasa ya. Yang pasti cukup ya, sekian ya. Ini udah mulai ngawur nih, ada radiasi. Yang pasti semoga kita semua dalam perlindungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam.